Bab 181. Nama, berkeliaran di dunia lain dengan add-on penulis, Wai Gua Liangsai. Plus matikan mengatur ulang, bukankah dia takut dirampok dalam posisi yang begitu mencolok? Bagian selatan Kekaisaran Mokingcheng adalah tempat yang sangat ramai, perampokan untuk hal seperti itu tidak akan pernah terjadi, dan Anda bahkan tidak perlu melihat wilayah siapa ini, Raja Zenan. Raja Zenan terkenal tegas, siapa yang berani mencoba merebutnya sendiri. Cek, ayo masuk dan lihat, kata Jiang Yuan. Ya, tentu saja, selamat datang kapan saja. Zhou Junji mengundang mereka bertiga masuk. Alun-alun kota-kota Changling sangat luas. Di tengah alun-alun kota, sesuatu sedang dibangun. Semuanya ditutupi dengan kain hitam, tidak memungkinkan siapapun melihatnya. Lihat, itu benih api. Zhou Junji menunjuk ke tengah alun-alun. Jiang Yuan menyipitkan matanya. Dia melakukan hal yang sama seperti Liu Chuan, untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Namun, dengan kekuatannya, dia tidak dapat mendeteksi fluktuasi energi yang tidak biasa. Hei, Junji, bisakah kita masuk dan melihatnya? Jiang Yuan bertanya. Zhou Junji berkata dengan wajah puas, "Oh Presiden Jiang, tentang ini, saya khawatir itu tidak mungkin. Karena bahkan saya tidak dapat masuk, dan orang-orang di dalamnya semuanya berasal dari keluarga kerajaan Mokingcheng. Wajar jika dia tidak bisa melihatnya. Itu bukan benda biasa. Hei, kalian boleh tetap sibuk. Masih ada yang harus kulakukan, jadi silakan melihatnya. Hanya saja, kita benar-benar tidak bisa pergi ke pusat." Setelah mengatakan itu, Zhou Junji menepuk pantatnya dan pergi. Di alun-alun, selain mereka bertiga, ada banyak orang lainnya. Mereka semua adalah penyihir pesona dari perkumpulan pesona Zhou Sheng, jadi tentu saja ada banyak orang yang seusia dengan Jiang Yun. Jiang Yun merasa terganggu oleh satu hal, yaitu dia cantik, menjadi sasaran banyak orang. Ini membuatnya sangat tidak senang. Mata para penyihir mantra telah mengkhianati hati mereka. Jiang Yun berpikir jika dia mendengarnya, dia akan mengatakannya lagi. Wah, dari mana datangnya gadis-gadis cantik itu? Saya sangat ingin berkencan dengan kecantikan ini. Jiang Yun sudah sangat kesal, tetapi Liu Chuan, yang merupakan orang yang pengertian, dapat melihat masalahnya. Hei, Jiang Yun, apakah menurutmu mereka sangat kasar? Jika kamu tidak menyukai mereka, aku akan menghajar mereka hanya dengan satu kata yang kamu ucapkan. Bagaimana? Jiang Yun memandang Liu Chuan, dan berkata, benarkah? Anda benar-benar berani menghajar mereka? Ini adalah wilayah mereka. Petik 2. Hehe, apa menurutmu aku tidak berani? Kata Liu Chuan. Baiklah, jika ada yang berani berbicara denganku nanti, pergilah dan pukul mereka sampai mati. Kata Jiang Yun. Baiklah, tidak masalah. Kata Liu Chuan. Saat mereka bertiga berkeliaran di sekitar alun-alun kota, Zhou Junji mulai melaksanakan rencananya. Dia menarik seorang penyihir mantra berpakaian putih, menunjuk ke arah Liu Chuan dan yang lainnya dan berkata, "Saudara senior Yan Teng, apakah kamu melihat itu?" Penyihir mantra bernama Yan Teng ini dianggap sebagai seorang jenius muda di antara masyarakat pesona kota Changling. Dia sangat kuat dan bahkan Zhou Junji tidak berani main-main dengannya. Namun, Yan Teng memiliki kelemahan fatal, yaitu dia mudah marah. Jenis yang bisa dilakukan orang lain hanya dengan satu kalimat. Apa? Kata-kata yang besar sekali. Yan Teng berkata dengan nada sedikit tidak senang. Zhou Junji menerima umpan, "Saudara senior Yan Teng, ada beberapa hal yang saya tidak tahu apakah harus saya katakan atau tidak." Yan Teng melirik Zhou Junji, dan berkata dengan marah, "Apa yang kamu bicarakan, katakan saja secara langsung." Seperti ini, aku mendengar bahwa penyihir mantra mengatakan. Sesuatu seperti itu, dia sepertinya mengenalmu. Katanya sebelumnya, bahwa penyihir mantra dengan nama keluarga Changling Cham Society sama sekali tidak berguna, dia tidak tahu apa-apa, dan bahkan sangat bodoh. Kata Zhou Junji. Apa, beraninya dia mengucapkan kata-kata seperti itu? Izinkan saya memberinya pelajaran hari ini. Yan Teng bertindak seolah-olah dia ingin bertarung dengan Liu Chuan. Zhou Junji segera mundur. Hei, kakak senior Yan Teng, jangan gegabah. Tidakkah kamu melihat bahwa lelaki tua yang berdiri di sampingnya adalah presiden masyarakat pesona di kota Jinchang? Dia hanya seorang presiden, apa yang perlu ditakutkan? Aku akan mengeluarkan tantangan atas namaku sendiri, dan dengan begitu,
ini bukan masalah antara Cham Society, kata Yan Teng. Ini, aku khawatir itu tidak pantas. Saat dia mengatakan itu, tangan Zhou Junji sudah mengendur, dan dia langsung berlari keluar. Hehe, F***, ini bukan sesuatu yang ingin dilakukan oleh lembaga pesona kami untuk menyusahkanmu. Biarkan saya melihat kemampuan seperti apa yang Anda miliki. Zhou Junji sangat puas dengan rencananya sendiri. Hei, berhenti di situ. Yan Teng pemuda sembrono ini langsung maju ke depan dan dengan tidak sopan menempatkan dirinya di depan Liu Chuan. Jantung Liu Chuan berdetak kencang. Tidak mungkin, memang ada seseorang yang datang untuk meminta nomor telepon Jiang Yun. Apakah aku benar-benar akan bertarung? Tidak benar, kenapa dia menghadapku, dan bukan Jiang Yun? Kamu ini apa? Liu Chuan berkata dengan tidak jelas. Liu Chuan memandang orang di depannya. Tidak hanya itu, kekuatannya juga tidak rendah. Tidak banyak, aku hanya berpikir kamu punya kemampuan, jadi aku ingin menantangmu atas namaku sendiri. Kata Yan Teng. Jantung Jiang Yuan berdetak kencang. Sial, selain Nuchop Association, orang normal tidak akan melakukan hal seperti itu. Melihat Zhou Junji orang ini bergegas mendekat, Jiang Yuan segera tahu apa yang sedang terjadi. Zhou Junji ingin memberi pelajaran pada Liu Chuan di wilayahnya. Tampaknya pemuda ini terlalu marah, dan bahkan tidak mau mendengarkan kata-kata ayahnya. Meskipun tidak menguntungkan siapapun jika menyebabkan masalah seperti ini, Jiang Yuan tidak ingin menghentikan mereka. Liu Chuan kuat, tapi Jiang Yuan belum pernah melihat Liu Chuan menggunakan rune untuk bertarung sebelumnya, jadi sekarang adalah kesempatan terbaik. Kenapa kamu tidak melihatnya? Tantang aku. Liu Chuan mengarahkan jarinya ke dirinya sendiri, tersenyum namun tidak tersenyum. Kakak senior Yan Teng, aku tidak bisa melakukan itu. Ini perkumpulan pesona dari kota Jinchang, sial. Dia adalah teman kita. Zhou Junji bergegas mendekat dan berpura-pura menghentikan mereka. Zhou Junji, aku sudah memutuskan. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Yang Teng memblokir Zhou Junji dengan satu tangan. Zhou Junji hanya dapat menunjukkan bahwa dia tahu bahwa dia telah melakukan yang terbaik. Tentu saja Liu Chuan tahu apa yang sedang terjadi. Baiklah, jika kamu ingin mencobanya, aku akan memuaskanmu. Junji, tidak apa-apa. Itu hanya pertukaran petunjuk biasa antara penyihir mantra. Tanpa perdebatan, bagaimana kamu bisa meningkat? Liu Chuan sepertinya setuju dengan kata-katanya. Baiklah. Ini bukan tempat yang bagus untuk berdebat. Ayo pergi ke tempat lain, kata Yan Teng. Baiklah, kamu bisa memilih di manapun kamu mau. Pimpin jalannya, kata Liu Chuan. Yan Teng memberi isyarat, tolong, dia berjalan ke depan terlebih dahulu, dengan Liu Chuan mengikuti di belakang. Dia berbisik kepada Jiang Yun, hehe, sepertinya kamu sangat populer, menurutmu apakah aku harus menang kali ini atau dia? Apakah kamu benar-benar ingin melawannya? Itu tidak layak. Jiang Yun merasa sedikit bersalah, berkelahi dengan orang lain hanya dengan satu kalimat. Tidak cocok. Yan Teng membawa Liu Chuan dan yang lainnya ke tanah kosong di luar kota Changling. Tidak banyak lagi orang di sini, jadi mereka bisa memulai. Ayo kita lakukan di sini. Kamu, namamu aneh sekali. Saya ingin tahu seberapa kuat Anda. Yan Teng berkata sambil menyeringai. Saya bertanggung jawab atas kekuatan. Lebih baik bertarung, ayo. Liu Chuan mengambil langkah ke depan dan memutar lehernya. Dia telah menciptakan beberapa rune baru selama periode waktu ini, jadi dia ingin menguji kekuatan rune ini. Kuda sialan, aku akan membiarkanmu menarikku. Yan Teng orang ini tidak peduli dengan kehidupan, kamu dalam masalah. Zhou Junji mencibir di samping. Heroic Assassin, kita sudah membuat perjanjian sebelumnya. Karena ini adalah sebuah kompetisi antara penyihir mantra, kita hanya bisa menggunakan sigil untuk menyerang. Jiang Yuan orang ini juga menonjol dan bergabung, mengetahui bahwa kekuatan Liu Chuan sangat tidak normal. Untuk dapat melihat serangan jimat Liu Chuan, dia tidak perlu menggunakan kekuatan apapun. Saat ini, Liu Chuan pasti akan melakukannya. Tentu saja, tak masalah. Liu Chuan langsung menyetujuinya. Aku juga tidak punya masalah dengan itu, kata Yan Teng. Setelah itu, Jiang Yuan pergi, seolah dia siap untuk memulai. Karena kamulah yang menantangku, silakan saja. Biarkan aku melihat kekuatanmu. Liu Chuan berkata dengan acuh tak acuh. Arogan,
Tentu saja dia sombong. Omong kosong, pihak lain datang untuk menantangnya, bukankah dia harus sombong? Lihat ini. Yan Teng sangat marah, dia segera mengeluarkan satu set rune dan berteriak, kutukan guntur. Tiba-tiba, sekuntum bunga petir yang indah bermekaran dari tangan Yan Teng, mekar tepat di depan tangannya sendiri dan melingkari ular petir miliknya yang sangat indah. Dengan sekali pandang, Liu Chuan tahu bahwa kekuatan mantra peringkat 2 tidak buruk, tapi itu tidak cukup untuk menghadapinya. Namun, metode serangan Yan Teng agak aneh. Dia sebenarnya bisa membuat begitu banyak ular petir mengelilingi tangannya, mungkinkah dia tidak tersambar petir? Jika Yan Teng tidak memiliki kemampuan khusus, dia tidak akan sombong. Tiba-tiba, Yan Teng bergegas secepat kilat. Liu Chuan akhirnya mengerti, Yan Teng bersiap menggunakan kombinasi rune miliknya untuk menyerang, dan hanya menggunakan rune untuk menyerang, akurasinya tidak tinggi. Tidak heran dia bisa dikatakan sebagai salah satu perkumpulan pesona paling terkemuka di pegunungan Changling. Tentu saja, orang yang luar biasa seperti itu hanya ada di dalam penyihir mantra peringkat 2, dan setiap perkumpulan pesona memiliki bakat dan bakat terpendamnya masing-masing. Yan Teng ini, sangat jelas, akan segera masuk dalam jajaran masyarakat pesona. Hanya saja, setelah dia bertemu Liu Chuan pasti akan memberinya pelajaran yang jelas dan nyata. Saat berikutnya, Yan Teng sudah dekat dengan Liu Chuan, tetapi Liu Chuan tidak bergerak sama sekali. Sejujurnya, metode serangan Yan Teng agak mencurigakan, bukankah mereka mengatakan bahwa mereka tidak bisa menggunakan kekerasan? Karena tubuhnya menyatu dengan jimat, itu setara dengan melakukan hal itu. Brengsek, Yan Teng mengumpat pelan, serangannya yang paling mahir ternyata gagal. Hanya satu putaran penyelidikan yang memungkinkan semua orang mengetahui siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Serangan Yan Teng terhadap penyihir mantra, yang tidak terlalu cepat dalam hal jimat, merupakan penindasan mutlak. Bagaimanapun juga, kelemahan penyihir mantra adalah pertarungan jarak dekat. Saat Yan Teng menutup jarak di antara mereka, lawan hanya akan menunggu kematian. Tapi, Liu Chuan berbeda. Terlebih lagi, rune yang dikeluarkan oleh orang ini bukanlah rune biasa, dan memiliki beberapa gerakan yang aneh. Sungguh lucu, Liu Chuan memiliki sistem pemurnian jimat, entah seberapa murni pengetahuannya dibandingkan dengan para pembudidaya di benua Qingcheng. Sial, bintang sialan ini sangat kuat, sepertinya dia tidak punya reputasi sama sekali. Zhou Junji menghela nafas dalam hatinya. Kuda sialan ini, kecepatan serangan ini, sangat langka. Jiang Yuan diam-diam bersukacita di dalam hatinya, dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Liu Chuan akan begitu tinggi. Kompetisi dengan Yan Teng bisa dianggap sebagai pertandingan pemanasan sebelum pekan raya mantra dimulai. Melihat kekuatan neraka sebelumnya juga akan membuat Jiang Yuan punya rencana. Yo, saudara Yan Teng, kamu tidak menyerangku. Liu Chuan berdiri 10 meter jauhnya, mengulurkan tangannya, dan dengan ringan menggoyangkan jarinya. Ambil ini. Yan Teng memiliki sifat keras kepala. Menghadapi provokasi Liu Chuan, dia tidak banyak bicara dan langsung mengungkapkannya dengan kekuatannya. Aduh, apa gunanya perang kata-kata? Serangan Yan Teng datang lagi. Kali ini, dalam gerakan tadi, dia memperkuat dirinya sendiri. Jimat panah es, ayo. Yan Teng merobek jimat panah es dan pada saat itu, panah es yang tak terhitung jumlahnya menghujani Liu Chuan. Sudut mulut Liu Chuan terangkat. Dia tahu apa yang sedang dimainkan Yan Teng, bukankah dia pertama kali menggunakan rune untuk menghentikannya, dan kemudian dia akan mengambil kesempatan untuk menyerang, apakah dia berpikir bahwa dia bisa mengalahkannya dengan serangan sederhana? Sungguh menggelikan, bukankah kamu ingin aku bersembunyi? Baiklah, aku tidak akan bersembunyi, aku tidak akan membiarkanmu menikmatinya. Jimat perisai es, Liu Chuan segera mengeluarkan Ice Shield Rune, memblokir panah es yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, Yan Teng sudah muncul di punggung Liu Chuan, memperlihatkan punggungnya kepada orang lain, pasti mendekati kematian. Yan Teng berpikir bahwa dia telah mengambil kesempatan yang sangat bagus untuk melepaskan keahliannya sendiri dalam menggabungkan dua rune. Dengan ular listrik yang tak terhitung jumlahnya di tangannya, dia menyerang Liu Chuan. Berdasarkan kecepatan reaksi dan kemampuan bertarung Liu Chuan, menurut Anda dia akan memberikan punggungnya kepada Anda. Jangan konyol, Liu Chuan melakukan ini dengan sengaja. Armor batu, Liu Chuan berteriak dan mengeluarkan rune tipe pertahanan. Rune ini,
adalah salah satu dari sedikit rune berharga Liu Chuan, dan butuh waktu lama baginya untuk memperbaikinya. Seketika, bebatuan yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari tanah, mengelilingi tubuh Liu Chuan, seolah-olah memberinya lapisan pelindung batu. Hampir mustahil bagi mantra peringkat 2 untuk menembus lapisan pertahanan ini. Tapi, apakah Yan Teng memiliki rune peringkat 3 pada dirinya? Menurutku tidak, dia hanya penyihir mantra peringkat 2. Apakah dia akan kembali dengan kekalahan lagi? Yan Teng sangat tidak senang, dia berteriak, dan mengeluarkan semua potensi di tubuhnya. Ledakan, ular listrik di tangan Yan Teng mati-matian mencoba menghancurkan lapisan pelindung batu ini dengan mulutnya yang berdarah, tetapi pelindung batu Liu Chuan tidak bergerak, tidak memberinya satu kesempatan pun. Melihat rune miliknya akan kehilangan efeknya, Yan Teng memutuskan untuk mengambil rune lain dan mengikutinya. Tapi, apakah Liu Chuan akan mengabulkan keinginannya? Tentu saja tidak, kamu sudah berada di sisiku, dan jika aku membiarkanmu terus menyerang, bagaimana aku bisa menunjukkan wajahku? Jimat pengikat tubuh. Pergi. Liu Chuan menghancurkan jimat dan udara di sekitarnya sepertinya telah berubah menjadi tangan tak kasat mata yang memegang erat Yan Teng, mencegahnya bergerak. Pada jarak sedekat itu mirip dengan membandingkan kecepatan seseorang melepaskan sebuah rune. Keduanya memulai pada waktu yang sama, hampir Yan Teng lebih dulu, tetapi Liu Chuan masih menang. Dia tidak bisa menerimanya. Yan Teng mengatupkan giginya, menatap lurus ke arah Liu Chuan. Adapun Liu Chuan, tidak ada setitik pun keringat di dahinya. Armor batu itu perlahan hancur. Liu Chuan tertawa, memandang Yan Teng dan berkata, "Saudara Yan Teng, kamu kalah. Apakah kamu yakin?" Dengan kepribadian Yan Teng, dia lebih suka Liu Chuan memukulinya sampai habis daripada mengaku kalah. Baginya, ini merupakan penghinaan. Anda tidak ingin mengatakannya. Hehe, tidak apa-apa, kita bisa menunggu. Liu Chuan tahu bahwa Yan Teng tidak ingin mengatakannya, jadi dia meningkatkan kekuatan body binding rune. Tiba-tiba, wajah Yan Teng menjadi jelek. Jika dia terus bertahan seperti ini, itu hanya akan kehilangan muka. Aku kalah. Yan Teng menunduk, dan mengaku kalah. Liu Chuan tersenyum sedikit, dia membuka kancing body binding rune dan berbalik, lalu mengedipkan matanya ke arah Jiang Yun, seolah mengatakan sesuatu. Tahukah kamu, kata saudara tadi, jika ada yang berani datang berbicara kepadamu, aku akan menghajar mereka sampai mati. Tampan, pria yang berkuasa adalah yang paling tampan. Meskipun Jiang Yun tidak tahu mengapa dia memiliki pemikiran seperti itu terhadap Liu Chuan, untuk berpikir bahwa Liu Chuan tampan. Jiang Yun tertawa dari lubuk hatinya, sepertinya kuda sialan ini tidak terlalu menyebalkan. Liu Chuan menatap Zhou Junji lagi, dan Zhou Junji merasa malu. Lagi pula, orangnya telah kalah. Saudara Junji, kekuatan lembaga pesonamu cukup bagus. Liu Chuan memujinya dengan cara yang sangat munafik, menyebabkan Zhou Junji semakin terdiam. Ini hanya perdebatan. Jangan sakiti hubungan kita. Ayo kembali. Jiang Yuan, orang ini ternyata adalah orang baik. Golden Vault Charm Society selalu ditekan oleh Charm Society dan tidak pernah bangkit kembali. Kali ini, meskipun Liu Chuan memiliki sifat bantuan dari luar, dia tetap mewakili guildnya sendiri. Saat mereka berbalik, mereka melihat Zhou Sheng dan beberapa penyihir mantra bergegas ke arah mereka. Zhou Sheng, orang ini, tidak melihat Zhou Junji ketika dia pergi ke alun-alun kota. Setelah mengetahui bahwa putranya yang berharga sebenarnya telah menarik Yan Teng untuk bertarung dengan orang-orang dari Golden Warehouse Charm Society. Ketika Zhou Sheng mendengar ini, dia tahu bahwa putra kesayangannya mendapat masalah lagi. Belum lagi pertanyaan siapa yang akan menang dan siapa yang kalah, meskipun Yan Teng lebih kuat darinya, Zhou Sheng tetap tidak akan senang. Tuan kota, Tuan muda dan yang lainnya harus menuju ke arah ini. Baiklah, berhenti bicara omong kosong, aku sudah melihatnya. Zhou Sheng berjalan cepat dan tertawa dari jauh. Ayo, Presiden Jiang Yuan, mengapa Anda tidak memberitahu saya tentang kedatangan Anda? Jiang Yuan tertawa, ekspresi macam apa itu? Zhou Sheng, apa kamu tidak tahu apa yang baru saja terjadi? Hei, kita adalah teman lama sekarang. Pemberitahuan apa yang aku punya. Baru saja, kuda sialan dan Yan Tengmu sedang bertukar petunjuk, jadi aku datang untuk menyaksikan pertukaran antara anak-anak muda ini. Setiap generasi anak muda saat ini adalah menjadi lebih kuat.
Jiang Yuan tertawa. Kata-kata ini sangat sarkastik. Hanya saja Zhou Seng berpura-pura tidak bisa mendengarnya. Dia mengangguk dan berkata, ayo pergi ke guild untuk berbicara. Zhou Seng muncul di belakang Jiang Yuan dan yang lainnya, menghadap mereka dan berjalan ke depan. Zhou Junji secara langsung tidak berani mendekati Zhou Seng, karena dia tahu bahwa dia telah mendapat masalah lagi. Zhou Seng memelototinya dengan tajam. Yan Teng, kamu bisa kembali ke alun-alun kota. Ketika mereka tiba di pintu masuk perkumpulan pesona, Zhou Seng segera melepaskan Yan Teng. Sebelum Yan Teng pergi, dia melirik Liu Chuan. Dia harus mengalahkan orang ini. Tepat di atas pameran pesona. Ayo, brengsek. Ayo jalan-jalan. Jarang sekali kamu datang ke guild kami. Ayo masuk dan lihat, kata Zhou Seng. Liu Chuan menghela nafas dalam hatinya, dia tahu bahwa hal yang paling tidak ingin dia hadapi akan terjadi lagi. Dengan antusiasme Zhou Seng, suatu saat pasti sudah waktunya untuk makan. Liu Chuan benar-benar pusing. Tidak bisakah aku memamerkan sedikit kekuatanku? Sulit menjadi seorang pria, tetapi lebih sulit lagi menjadi pria yang memiliki kekuatan. Merasa sangat sulit untuk tetap low profile dan dipandang rendah oleh orang lain. Lagi pula, jika dia memperlihatkan sedikit kekuatannya dan juga memiliki kemampuan untuk makan setiap hari, itu akan sangat sulit baginya. Saat pesta Liu Chuan berlangsung seperti api yang berkobar, dua tamu tak diundang berpakaian hitam dan memakai topeng muncul di luar kota Changling. Mereka berdiri di atas gunung dan memandang kota dari jauh, tubuh mereka memancarkan aura menawan. Huff, adik perempuan, menurutmu alasan apa lagi yang ada? Tentu saja itu untuk mengalihkan perhatian kita harus mendapatkan hal-hal di dalam alam abadi, ini terkait dengan terobosan senior kita, jika tidak, kita tidak akan pernah bisa untuk menginjakan kaki di kekaisaran Mokingcheng. Kata kakak laki-laki wanita itu. Ini, baiklah, aku akan menyambutmu kapan saja. Zhou Seng memandang Zhou Junji, dan berkata, kamu pria yang tampan, mengapa kamu tidak mengirimku pergi? Ya, ayah, Zhou Junji berkata dengan enggan. Zhou Seng dan putranya mengirim kelompok Liu Chuan ke luar kota. Setelah melihat mereka bertiga berangkat dengan elang ilahi mereka, Zhou Seng menamparkan wajah Zhou Junji dengan keras tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ini kedua kalinya, sampah, siapa yang menyuruhmu melakukan itu? Zhou Seng sangat marah, mungkinkah putranya sendiri begitu tidak berguna? Zhou Junji menatap ayahnya dengan menyedihkan, dan masih ingin berdalih, ayah, bukan seperti itu loh, Yan Teng orangnya seperti itu. Huff, menurutmu aku tidak tahu. Meskipun Yan Teng memiliki temperamen yang aneh, dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu, jika tidak ada yang mencoba mengipasi apinya, bukan? Zhou Junji, oh Zhou Junji, apa yang kamu ingin aku katakan kepadaku? Aku sudah mengatakannya sebelumnya, kuda sialan adalah tamu kita yang terhormat. Kita tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Apa sebenarnya maksudmu dengan itu? Ayah, aku tidak ingin membicarakanmu lagi. Jika kamu memuaskanku sendiri, dan jika kekuatanmu cukup kuat, menurutmu apakah aku akan melakukan ini? Pikirkan sendiri. Petik 2. Setelah kembali ke kota Jinchang, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Jiang Yuan dan yang lainnya, Liu Chuan langsung kembali. Menurut analisisnya sendiri, meskipun benih api itu bukanlah jiwa roh yang dia cari, itu tetap merupakan hal yang sangat unik. Meskipun tingkat kesulitannya sangat tinggi, Liu Chuan dapat merasakan sedikit bahaya dari luar kota Changling. Dia jelas bukan satu-satunya yang memiliki niat lain untuk barang bagus seperti itu. Meski dia tidak cukup kuat, itulah kenyataannya. Jika dia ingin berkembang, dia harus berjuang untuk itu. Ini bukanlah era untuk mengandalkan diri sendiri. Kekuatan seseorang perlahan-lahan akan terakumulasi, berkembang, dan bahkan sebelum waktu yang diinginkannya, itu sudah direbut oleh orang lain. Sambil berjalan, sudut mulut Liu Chuan tiba-tiba bergerak-gerak. Kedua mata di belakangnya telah mengikutinya sejak lama, jika dia diikuti seperti ini terus-menerus, itu akan membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Keluarlah, kalian berdua, apakah kalian siap mengikutiku? Seperti ini, Liu Chuan berkata dengan acuh tak acuh. Dua pasang mata di belakangnya jelas terlihat terkejut. Tidak ada kesalahan dalam pelacakannya, bagaimana dia bisa ditemukan? Sejak dia ditemukan, kenapa dia tidak berani muncul? Saat ini, hari sudah malam.
Lampu di semua rumah telah dimatikan, dan jalanan sangat sepi. Keduanya keluar dari angin, keduanya berpakaian hitam, wajah mereka tertutup. Kau sedang mencari kuda lumpur. Salah satu pria itu bertanya dengan suara rendah. Liu Chuan berbalik dan berteriak keras, "Heh." Satu raungan saja sudah cukup untuk membuat mereka berdua mengambil posisi bertahan. Liu Chuan tersenyum, "Kalian berdua, kenapa kalian begitu gugup? Kamu, izinkan aku bertanya, apakah kamu sedang menunggang kuda lumpur atau tidak?" Salah satu pria berbaju hitam bertanya lagi, "Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Aku tidak sedang marah, mengapa kalian mengikutiku begitu lama? Bahkan jika kamu bertanya padaku, setidaknya kamu harus bertanya apakah aku cukup baik, ejek. Huff, karena kamu sedang mencari kuda lumpur, izinkan aku bertanya padamu, di mana Huang Chong sekarang?" Pria berbaju hitam berkata dengan tegas. "Huang Chong, seseorang dari geng elang besar telah datang. Bukan heran dia merasakan bahaya hari ini. Ternyata musuh-musuhnya datang mencarinya. Huang Chong, bagaimana saya tahu di mana dia meninggal?" Liu Chuan bertindak seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. "Huff, jika kamu berani melakukan apapun pada Huang Chong, geng elang besar kami pasti akan membuatmu menyesal. Kamu seharusnya jujur saja pada dirimu sendiri," kata pria berbaju hitam. "Menyesal? Saya tidak pernah menyesalinya. Mengapa kalian tidak membiarkan saya mencobanya sekarang?" Tanpa disadari, tombak kuno telah muncul di tangan Liu Chuan. Suasananya sangat suram. Pertarungan dengan Yan Teng, hari ini jelas tidak menyenangkan, dan sekarang ada dua orang yang berlatih, Liu Chuan dapat menikmatinya sepuasnya. Kekuatan kedua pria berpakaian hitam itu tidak buruk. Mereka berdua adalah eksistensi pemurnian tubuh tingkat ke-9, dan tidak kalah dengan Huang Chong dalam hal apapun. Kedua pria berbaju hitam itu saling memandang dan mengeluarkan senjata mereka. Dua pedang. Terlebih lagi, kedua pedang ini tampak seperti sepasang, satu di kiri dan satu lagi di kanan. "Oh, sepasang pedang berbarengan, biarkan saya melihat kekuatan Anda." Sudah lama sekali sejak Liu Chuan bertarung dengan serdadu tipe terkoordinasi seperti itu. Menyerang, keduanya segera berpisah, satu ke kiri dan satu ke kanan, dan menyerang Liu Chuan dari dua arah berbeda. Sudut mulut Liu Chuan terangkat, dan dengan teriakan, semangat bela diri meletus. Rambutnya berkibar di udara, dan Liu Chuan mengayunkan tombak kuno di kedua tangannya, menyapunya secara horizontal, dengan kekuatan untuk menyapu ribuan pasukan. Dengan pukulan berat ini, kedua pria berbaju hitam itu tidak berani lamban. Tak satu pun dari mereka berani menghadapi Liu Chuan secara langsung. Kiri dan kanan, keduanya benar-benar menggeser posisi mereka dengan kecepatan yang aneh. Eselon, karena lawannya adalah prajurit tipe kecepatan, maka Liu Chuan akan menggunakan kecepatan untuk menghancurkan lawannya. Dengan dukungan Eselon, kecepatan Liu Chuan menjadi tak terduga. Dia bergerak ke kiri dan ke kanan secara tiba-tiba, dan hanya cahaya dingin dari tombak kuno yang terlihat berkedip-kedip, berpindah-pindah di antara dua prajurit. Namun, kekuatan Liu Chuan sangat menakutkan, dan setelah beberapa putaran kerja keras, keduanya masih tidak dapat membuat kemajuan berarti. Apakah kalian berdua memiliki kekuatan seperti ini? Kalian berani menyombongkan diri seperti ini dan membuatku menyesal." Liu Chuan berkata dengan nada meremehkan. Nak, jangan terlalu bangga. Akan kuberitahukan padamu. Ayo pergi." Kedua pria berbaju hitam itu masing-masing mengeluarkan mantra pesona. Liu Chuan mengangkat alisnya, bersiap untuk lari. Ini tidak semudah itu. Tiba-tiba, Liu Chuan meningkatkan kecepatannya hingga maksimum, dan benar-benar mengambil inisiatif untuk mengebor ke tengah dua rune. Dua rune, satu rune api, yang lainnya adalah jimat asap. Ketika api bertemu dengan asap dan debu, mereka akan meledak dengan hebat, tapi lalu kenapa? Kecepatan serangan Liu Chuan saat ini saat menggunakan rune jauh lebih cepat dari sebelumnya. Jimat kabut hujan, tepat sebelum kedua rune itu meledak, Liu Chuan mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan. One Rain Mist Rune terjatuh dan langsung menutupi area sekitarnya dengan tetesan air kecil. Serangan gabungan dari kedua rune belum melepaskan kekuatan apapun, tapi itu sudah tidak berguna. Kedua pria berbaju hitam itu berbalik untuk melihat dan sangat terkejut. Mereka tidak mengira Liu Chuan memiliki kekuatan abnormal seperti itu, dia hanya datang ke sini untuk menguji segalanya, keduanya tidak akan bertarung secara nyata. Maju dengan berani, dengan kekuatan yang tak terhentikan. "Kamu,"
Liu Chuan berubah menjadi cahaya putih dan bergegas maju. Salah satu pria berpakaian hitam segera merasakan hawa dingin di belakangnya. Dia berbalik, Liu Chuan sudah berada di depannya. Jika kamu ingin memblokirnya, tidak akan semudah itu. Eselon, tubuh Liu Chuan tiba-tiba berubah sudut dan tiba di atas kepala pria berpakaian hitam itu. Aku akan bertarung. Tombak kuno itu dengan kejam menyerang kepala pria berpakaian hitam itu. Bang! Pria berpakaian hitam itu seperti bola bisbol yang dipukul, menghantam tanah. Segera, pecahan batu beterbangan kemana-mana, pria berpakaian hitam lainnya melihat itu, tidak melanjutkan pertempuran, dan melarikan diri. Ini adalah strategi mereka, bahkan jika Liu Chuan mengetahuinya, mereka harus melarikan diri, meskipun itu hanya satu orang. Engah, pria berpakaian hitam yang terhempas ke tanah memuntahkan seteguk darah. Saat dia hendak melawan, tombak kuno Liu Chuan sudah mengarah ke tenggorokannya. Pria berpakaian hitam itu menatap Liu Chuan dengan tajam, dan yang terakhir tiba-tiba tertawa, dan berbicara dengan lembut, apakah kamu ingin bertemu Huang Chong? Baiklah, aku akan minta kamu menemui mereka. Ayo pergi. Tombak kuno Liu Chuan menusuk ke arah kepala pria berpakaian hitam, dan pria berpakaian hitam menghilang dalam sekejap. Jika orang lain melihat serangan ini, mereka pasti akan sangat terkejut. Liu Chuan juga memasuki sistem kehidupan pada saat yang sama. Di dalam sistem, Huang Chong dan Dong Gang sedang sibuk berlatih, namun pengalaman yang mereka peroleh dari berkultivasi, sama sekali bukan milik mereka, semuanya diambil tanpa ampun oleh Liu Chuan. Kemunculan tiba-tiba Liu Chuan menyebabkan mereka berdua melompat, dan pada saat yang sama, orang yang terkejut adalah pria berbaju hitam. Dia tidak tahu apa yang terjadi, namun dia dibawa ke ruang aneh ini. Cek kamu. Huang Chong memandang Liu Chuan dengan marah. Budak sudah muak dengan hidup. Kalian berdua, sepertinya kalian sangat sadar selama aku tidak ada. Liu Chuan berkata sambil tersenyum yang bukan senyuman. Donggang hendak menangis, sumber rohnya telah diambil olehmu, apa yang bisa kami lakukan? Perasaan tidak melakukan hal itu bahkan lebih buruk daripada kematian. Kalian berdua, jangan lihat aku seperti itu. Perhatikan baik-baik saudara-saudaramu. Dengan pemikiran Liu Chuan, kain hitam yang menutupi wajah pria berpakaian hitam itu terkoyak begitu saja. Pria berbaju hitam itu kaget tak bisa berkata-kata. Zhang Kai, itu kamu. Kenapa dia menangkapmu di sini? Kata Huang Chong. Tidak ada yang bisa kami lakukan, orang-orang dari geng Elang. Besarmu ada di sini untuk menyelamatkanmu. Liu Chuan mengangkat bahu. Hei, kenapa kalian datang ke sini? Cepat kembali, dan suruh semua orang kembali. Jika tidak, kemungkinan besar seluruh geng elang besar kita akan ditangkap dan dibuang ke tempat ini. Huang Chong benar-benar marah, dia tidak tahu dari mana datangnya kuda sialan ini, tetapi sebenarnya ada tempat untuk mengurungnya. Jika sudah seperti ini, bukankah orang-orang yang datang untuk menyelamatkannya akan menjadi begitu saja? Mendekati kematian, Congkor, aku, Zhang Lai sudah kembali untuk melapor kepada semua orang. Terlebih lagi, aku belum kembali. Saya yakin mereka pasti akan datang untuk menyelamatkan kita. Zhang Kai berkata dengan nada meminta maaf. Baiklah, kalian luangkan waktu. Saya pergi keluar. Oh benar, beri aku sumber rohmu. Sebelum dia pergi, Liu Chuan hampir melupakan satu hal penting, yaitu mengekstraksi asal-usul jiwa Zhang Kai. Di dalam lembah, di dalam gua yang dipenuhi dengan bau lembab dan bau, bayangan seseorang dengan cepat melayang dan berlari ke dalam dengan terburu-buru. Saudara Cheng Jiang, ini buruk, Zhang Kai, dia. Orang ini tidak lain adalah orang yang melarikan diri, Zhang Lai. Saat dia berlari lebih jauh ke dalam gua, samar-samar dia bisa melihat beberapa orang bersembunyi di kegelapan. Seorang pria berjubah putih berjalan keluar. Dia memiliki alis tebal dan mata besar, dan dia dipenuhi dengan niat membunuh. Bahkan ada bekas luka besar di wajahnya. Pria ini hebat geng elang, Cheng Jiang. Puncak tubuh menyempurnakan tingkat ke-9. Untuk memasuki tahap prasurgawi, hanya masalah waktu. Ada apa dengan Zhang Kai? Jelaskan dengan jelas. Melihat bahwa hanya Zhang Lai yang kembali, Cheng Jiang kurang lebih tahu bahwa Zhang Kai sedang dalam pemukulan. Saya tidak tahu, saya hanya tahu lumpur sialan itu kuda menangkap Zhang Kai hidup-hidup. Kata Zhang Lai, apa yang aku suruh kamu lakukan? Aku sudah bilang padamu untuk mengikutinya, bahkan jika mereka mengetahuinya, jangan terus berkelahi.
Apakah kamu tidak mengerti? Tanya Cheng Jiang. Aku, saudara Cheng Jiang, kami tidak terus bertengkar, hanya saja neraka itu terlalu kuat. Zhang Lai menjawab dengan jujur. Mereka berdua tidak ingin bentrok dengan Liu Chuan, tetapi, kekuatan Liu Chuan tiba-tiba meledak, membuat mereka tidak bisa melawan. Ini juga karena mereka telah melakukan kesalahan strategis. Saat mereka bertemu Liu Chuan tentu saja akan berusaha sekuat tenaga, yang ingin mereka lakukan hanyalah melarikan diri, mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka, apa yang bisa mereka lakukan jika mereka tidak dipukuli oleh Liu Chuan. Baiklah, kulihat bahkan kuda lumpur sialan pun tidak berani melakukan apapun terhadap orang-orang geng elang besar kita. Kali ini, geng elang besar kita harus menjatuhkan kuda lumpur sialan itu, kalau tidak, di mana milik kita? Wajah Great Eagle Gang jadilah. Kali ini, Cheng Jiang telah bersiap, dan semua orang yang dibawanya adalah petarung yang baik, semuanya demi menjatuhkan Liu Chuan. Terlebih lagi, mereka tidak akan terburu-buru dan akan menunggu waktu terbaik untuk bertindak. Pada periode waktu berikutnya, Liu Chuan merasa lebih nyaman. Selain terus berkultivasi dalam sistem rune, dia tidak keluar sama sekali, dan hanya menunggu pameran mantra dimulai. Adapun Long Wantao, dia telah mempersiapkan ujian penyihir pesona peringkat 2. Hanya dengan mengikuti ujian pesulap pesona peringkat 2 Anda dapat memasuki pameran mantra. Long Wantao tidak ingin berpartisipasi dalam kompetisi grup tingkat pertama dengan kekuatan penyihir pesona peringkat 2. Penilaian pesulap mantra akan diadakan di depan pameran mantra. Pada hari ini, Long Wantao merasa bahwa dia cukup siap dan menuju ke masyarakat pesona untuk berpartisipasi dalam penilaian. Orang yang berpartisipasi dalam ujian bersamanya kali ini juga adalah Jiang Yun. Hasil penilaian keluar pada hari yang sama, Long Wantao tidak lulus, dan Jiang Yun, sebaliknya, berhasil lulus. Ketika mereka berdua keluar dari Cham Society, hasilnya tertulis di wajah mereka. Salah satu dari mereka sangat gembira, sementara yang lain mengalami depresi. Hei, kakak senior Long, jangan berkecil hati, aku tahu kekuatanmu, itu pasti karena kamu terlalu gugup, menyebabkan kamu kehilangan kendali. Lain kali, tahun depan adalah tahun depan. Jiang Yun menghiburnya dengan niat baik. Menurutku juga begitu. Jika tahun ini tidak berhasil, maka aku bisa kembali lagi tahun depan. Long Wantao tertawa getir. Memikirkan bagaimana dia, saudari muda Jiang Yun, sebenarnya tidak bisa pergi dan bertarung bersamanya, seolah-olah dia menangis. Saudari muda Jiang Yun, kali ini, kamu harus pergi dan berpartisipasi dalam pameran mantra bersama dengan kuda sialan itu. Meskipun dia hanya penyihir mantra tingkat 1, kekuatannya sangat kuat, tidak berlebihan untuk menyebutnya sebagai penyihir tingkat puncak. 2 pesulap pesona, jadi, sebaiknya ikuti saja dia, kata Long Wantao. Jiang Yun mengerutkan kening, dan berkata, kakak senior Long, mungkinkah kamu tidak tahu betapa aku membencinya? Siapa yang mau pergi bersamanya? Aku ingin memperjuangkannya dengan kekuatanku sendiri. Saudari Jiang Yun, kamu sebaiknya mengikuti saja kuda lumpur sialan itu. Ini akan menguntungkanmu. Aku tidak akan melakukannya, aku tidak percaya tanpa kuda sialan itu, aku tidak akan bisa bergabung dengan pameran pesona. Jiang Yun benar-benar ingin membuktikan dirinya, tetapi dengan kepribadiannya yang konyol dan manis, dia sepertinya tidak cocok untuk bertarung sendirian. Waktu berlalu, dan alun-alun kota-kota Changling sudah siap. Pagi itu, ketiga kota telah mengirimkan pasukan terkuat mereka. Kuda sialan, kali ini pameran pesona, kamu harus menjaga Jiang Yun dengan baik. Jiang Yun, apa kamu dengar itu? Nanti kamu akan mengikuti kuda sialan itu, mengerti? Jiang Yuan merasa akan lebih baik membiarkan cucunya mengikuti kuda lumpur. Liu Chuan tertawa, meski dia tidak mengatakan pahlawan seperti apa dia, bukankah seharusnya dia melindungi seseorang yang memiliki kecantikan yang mengikutinya kemana-mana? Presiden Jiang Yuan, jangan khawatir, kali ini di pameran pesona, sayalah yang akan menangani keselamatan Jiang Yun. Kata Liu Chuan, siapa yang memintamu untuk melindungiku? Saat ini aku berada di penyihir mantra peringkat 2 dan kamu hanya berada di peringkat 1. Jiang Yuan memamerkan cincin penyimpanan di jarinya. Omong kosong apa? Jiang Yun, apakah kamu memberitahuku bahwa kamu tidak akan mendengarkan kata-kata kakekmu? Jiang Yuan berkata dengan tegas.
Aku tidak mau mendengarkan. Jiang Yun menghempaskan kepalanya, dan langsung mengabaikan Jiang Yuan. Jiang Yuan hanya bisa menghela nafas dalam hatinya, mengapa posisinya begitu rendah. Dengan sangat cepat, semua orang sampai di alun-alun kota. Selain kota Jinchang, kota Changling, ada juga kota Muxi, dan meskipun kota-kota tersebut berada di bawah yurisdiksi Zhou Sheng, kota-kota tersebut sangat berbeda. Presiden kota Muxi, Lin Bing, belum pernah melihat wajah Zhou Sheng. Sebagai tuan rumah, Zhou Sheng sibuk menjamu semua tamu terhormat di alun-alun. Meskipun dia benar-benar ingin datang dan menepuk pantat Liu Chuan, namun, di hadapan banyak orang, Zhou Sheng tidak punya hak untuk melakukannya. Ketiga perkumpulan pesona berdiri di tiga sudut alun-alun kota yang berbeda, berjauhan satu sama lain. Meskipun semua orang ada di sini untuk berpartisipasi, masih ada sedikit kemarahan. Jika dia ingin bertarung, dia akan melakukannya setelah pertemuan akbar. Sebelum Liu Chuan dan yang lainnya sempat menghangatkan pantat mereka, sekelompok orang yang mengenakan pakaian dari masyarakat pesona kota Muxi berjalan mendekat. Target mereka sangat jelas, Liu Chuan. Kakek, lihat, orang-orang dari masyarakat pesona Muxi telah tiba. Jiang Yun menunjuk ke kejauhan. Jiang Yuan mengerutkan kening dan mendengus, kota Muxi ini yang sangat menghargai dirinya sendiri, jangan bilang dia ingin memprovokasi kita. Dengan itu, Jiang Yuan keluar dari ruangan, siap mengusir sekelompok tamu tak diundang ini. Mulut Liu Chuan bergerak-gerak, apakah sekelompok orang ini dari kota Muxi? Pemimpin guild, duduklah, sepertinya mereka sedang mencariku. Mencarimu. Apakah kamu pernah berhubungan dengan mereka sebelumnya? Tidak, tapi mereka seharusnya mengenalku. Liu Chuan berkata bahwa dia ingin menyelesaikan masalah ini, jadi Jiang Yuan tidak banyak bicara, dan melepaskan Liu Chuan. Kelompok orang ini pasti anggota geng elang besar. Liu Chuan yakin 100%, karena di antara kelompok orang ini, Liu Chuan sangat akrab dengan sorot mata seseorang. Salah satu pria berbaju hitamlah yang menyerangnya hari itu. Kamu dipanggil kuda lumpur sialan, kan? Cheng Jiang memandang Liu Chuan yang berada beberapa langkah lagi. Liu Chuan tertawa dan berkata, benar, saya sedang mencari kuda lumpur. Meskipun saya tidak tahu nama Anda, saya tahu bahwa Anda adalah seseorang dari geng elang besar, kan? Cheng Jiang terkejut, mata orang ini benar-benar tajam, dia dapat melihat latar belakangnya dengan sekilas, dan sebenarnya tidak berniat menyembunyikan apapun. Kamu memiliki penglihatan yang bagus, apakah kamu takut? Kamu dapat pergi dan melaporkan kami sekarang, maka kami tidak akan dapat berpartisipasi dalam pameran pesona kali ini. Apakah kamu ingin pergi? Kata-kata Cheng Jiang sangat jelas. Jika Anda takut dengan geng elang besar kami, Anda dapat pergi dan melaporkannya. Bukankah melakukan ini sama dengan mengakui kekalahan? Hehe, kamu terlalu banyak berpikir, aku tidak punya tenaga, sampai jumpa di pameran pesona. Liu Chuan mengedipkan matanya, bukankah itu hanya geng elang hebat? Bagus, aku mengagumi keberanianmu, sebentar lagi biarkan aku melihat kekuatanmu, jika kamu kalah, serahkan Huang Chong dan yang lainnya. Kata Cheng Jiang, bagus, kalau begitu mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Jika kamu kalah, permintaanku sangat sederhana, jadilah budakku. Kata Liu Chuan, saudaraku, kali ini, sepertinya kita tidak memiliki lawan. Adik perempuan, kamu harus berhati-hati. Meskipun ini hanyalah penyihir pesona dan masih anak-anak yang belum berpengalaman, bagaimanapun juga, masih ada beberapa tulang tua keluarga kekaisaran di sini. Saat Liu Chuan dan Cheng Jiang berbicara kasar satu sama lain, dua orang yang mengenakan pakaian Muxi berdiri di sudut alun-alun dengan sikap rendah hati yang tidak normal. Di mata mereka, sepertinya mereka hanya melihat elemen api di alun-alun kota. Biarkan saja mereka menjadi sombong lebih lama lagi. Selama perawan Maria kita memperoleh alam abadi, itu akan menjadi saat kehancuran kekaisaran Mo Qingcheng. Adik perempuan, berhati-hatilah dalam segala hal, kita hanya bisa sukses dan tidak gagal. Jangan meremehkan mereka hanya karena mereka lemah. Pria itu mengingatkannya, baiklah, saya mengerti. Kakak senior, kamu terlalu berhati-hati. Kata wanita itu, bahkan jika mereka mengenal satu sama lain, topiknya harus seperti salam. Jiang Yuan tidak berpikir itu adalah hal seperti itu sekarang. Mereka sebenarnya saling memprovokasi satu sama lain, kali ini pameran mantra tidak akan begitu tenang.
Tidak ada alasan, ikuti saja aku. Liu Chuan terlalu malas untuk menjelaskan kepada wanita. Menjelaskan kepada wanita adalah sesuatu yang sama sekali tidak ada artinya, karena mereka tidak mengerti apa-apa sama sekali. Huff, aku tidak mau. Siapa yang peduli kamu mau atau tidak, ini bukan masalah kecil. Melihat Liu Chuan begitu serius, Jiang Yun merasa bahwa dia harus memberinya wajah. Baiklah, karena kamu begitu tulus, aku akan memaksamu untuk melindungiku. 1 jam kemudian, pasukan dari 3 perkumpulan pesona memasuki panggung. Zhou Sheng adalah pembawa acara upacara pembukaan. Tatapan orang-orang dari Mukotasi tidak pernah menjauh dari Liu Chuan, sementara bersikap seperti ini kepada orang-orang dari Guild Changling, mereka tahu bahwa Yan Teng telah kalah dari Liu Chuan. Bahkan sebelum mereka dapat memulai pameran mantra, merekalah yang pertama diserang. Apakah perasaan ini menyenangkan? Tuan Muda Jie, jangan khawatir. Kami pasti akan membantumu membalasnya. Orang yang berbicara adalah penyihir pesona peringkat 3 dari Guild, seseorang yang dapat dianggap sebagai murid inti. Ini, lakukan apa yang kamu bisa. Bagaimanapun, dia bukanlah karakter yang sederhana. Zhou Junji sedikit takut pada Liu Chuan sekarang. Tapi ini hanya masalah hubungan. Bisakah suatu hubungan bertahan seumur hidup? Aku tidak percaya dengan kekuatanku. Penyihir mantra peringkat 3 tidak bisa menekan peringkat pertama. Uhuk-uhuk, berbagai macam penyihir mantra, aku sangat senang. 3 tahun kita akan segera dimulai. Zhou Sheng berdiri paling depan dan berbicara banyak tentang upacara pembukaan. Meskipun pameran mantra tidak diizinkan untuk dihadiri secara langsung, ke alam abadi, kali ini, sama seperti terakhir kali. Ini karena keluarga kekaisaran telah memindahkan tiruan dari alam abadi, dan kali ini, semua orang akan berpartisipasi dalam alam abadi, kompetisi juga. Tidak ada aturan, lakukan apapun yang kamu mau. Selama dia tidak membunuh siapapun. Ini adalah kompetisi, tidak ada persaingan dengan aturan yang murni. Ini bagus, penyihir pesona manapun yang memiliki dendam dapat membalas dendam di sini. Sebelum memasuki alam abadi, hal yang harus dia lakukan adalah memakai gelang di tangannya, yang digunakan untuk melindungi penyihir mantra. Begitu orang-orang di luar merasakan bahwa penyihir mantra berada dalam bahaya, mereka dapat segera menarik mereka keluar. Setelah Liu Chuan dan Jiang Yun memakai gelang itu, Jiang Yun sangat bersemangat, karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Jiang Yun, aku tidak bercanda, jangan berlarian nanti. Liu Chuan menginstruksikan sekali lagi. Iya, aku tahu, aku tahu. Jiang Yun tidak sabar untuk memasuki alam abadi. Lagi pula ini adalah pertama kalinya. Pesulap pesona mendambakan alam abadi. Dengan sangat cepat, semua murid yang berpartisipasi berjalan ke pusat alun-alun kota, ke rumah kecil yang ditutupi kain hitam. Kakak senior, bagaimana kalau kita bergerak sekarang? Wanita misterius itu menatap rumah kecil itu. Dengan jarak sedekat itu, tidak ada peluang yang lebih baik. Saudari junior magang, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tulang-tulang tua keluarga kerajaan itu sungguh kuat. Pria misterius menolak permintaannya. Tepat pada saat ini, cahaya kemasan keluar dari rumah kecil itu, menyelimuti semua penyihir pesona yang berpartisipasi. Segera setelah itu, pandangan semua orang melintas, dan pemandangan berubah. Di dalam alam abadi, itu adalah dunia yang sangat berbeda. Pegunungan hijau dan perairan hijau, pertama kali penyihir pesona masuk, semuanya sangat terkejut. Namun, selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang mampu mencapai titik akhir. Bahkan murid Ling Huqing yang legendaris, Zhuo Qiyu, hanya bisa mencapai 90% puncak. Karakter mesum macam apa dia? Oleh karena itu, standar setiap orang tidaklah tinggi. Tidak masalah selama mereka mencoba yang terbaik. Bagaimanapun, tidak ada indikator yang sulit. Selama mereka naik setinggi mungkin, itu akan menjadi tempat pertama mereka. Begitu mereka masuk, tidak ada yang memimpin dengan berlari ke depan. Semua orang tahu bahwa orang yang memimpin dan berlari paling depan pasti meninggal dengan sangat mengenaskan. Cek kamu, tunggu apa lagi? Cepat serang, jangan ketinggalan. Jiang Yun sangat bersemangat, dia semua ingin bergegas maju. Namun, bisakah dia menagihnya sekarang? Liu Chuan segera menarik Jiang Yun kembali. Jangan cemas, mari kita tunggu dia. Saudara Cheng Jiang, lihat, wanita di samping kuda sialan itu, sepertinya adalah cucu dari seorang presiden, bukan?
Salah satu saudara baik Cheng Jiang menunjuk ke arah Jiang Yun dan berkata, Cheng Jiang sudah menyadarinya sejak lama, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Sepertinya kakak baiknya juga berpikiran sama. Kenapa, kita mulai dengan dia nanti? Hehe, menurutku lumayan. Kuda lumpur sialan itu bisa melakukan itu pada saudara-saudara kita, kenapa kita tidak bisa? Cheng Jiang tersenyum jahat. Liu Chuan mengerutkan kening, dia melihat senyum Cheng Jiang, dan segera mengingatkannya, Jiang Yun, ikuti aku sebentar lagi, apakah kamu mendengarku? Tempat ini tidak sesederhana yang kamu kira. Huff, aku tidak peduli padamu. Kamu harus melindungiku. Baiklah, ikuti saja aku. Jiang Yun dengan bercanda menjulurkan lidahnya. Liu Chuan hampir kehilangan kata-kata, ada beberapa hal yang bahkan dia tidak dapat mengerti. Sudah ada beberapa orang yang pergi, Jiang Yun juga ingin pergi, Ayah, cepatlah, mereka sudah pergi, kita tidak akan punya waktu nanti. Baiklah, ayo pergi, ayo pergi. Liu Chuan tidak punya pilihan selain berangkat bersama Jiang Yun. Penyihir pesona lainnya dari persekutuan Jin Chang juga berangkat, perintah mereka adalah mengikuti kuda lumpur sialan itu, dan hanya bersamanya akan ada daging untuk dimakan. Meskipun ini adalah pertarungan yang kacau dan tidak ada aturan, ada beberapa aturan default yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Aturan yang paling penting adalah penyihir mantra tingkat tinggi tidak akan menyerang penyihir mantra tingkat rendah. Kalau tidak, orang lain akan meremehkannya. Tapi, ada satu pengecualian, dan itu adalah Liu Chuan. Setiap orang yang mengenal Liu Chuan tahu bahwa kekuatannya tidak dapat diukur dengan level. Tuan Muda Jie, mereka sudah pergi. Ayo ikuti mereka juga. Tidak, baiklah. Apakah kamu yakin akan melakukannya nanti? Petik 2. Kenapa dia tidak bergerak? Dia menindas guild kita, bagaimana bisa kita hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun? Baiklah, Zhou Junji sedikit khawatir, dia bertanya-tanya apakah dia harus mengambil tindakan melawan Liu Chuan atau tidak. Saudara Cheng Jiang, mereka telah memulai perjalanan mereka. Jangan berdiam diri dan ikuti terus. Mari kita lihat berapa lama dia bisa menanggung cobaan ini. Ayo pergi. Yo, kamu tahu, orang ini tidak hanya tertarik pada keluarga kita, bahkan penyihir pesona dari guild juga mengikutinya. Orang-orang dari geng elang besar juga telah berangkat, dan mengikuti Liu Chuan. Kakak senior, mereka, hampir semuanya hilang. Apa yang harus kita lakukan? Wanita misterius itu berkata sambil melihat sosok semua orang yang pergi. Jangan cemas, tujuan kami kali ini berbeda dengan mereka. Tujuan mereka adalah mendapatkan tempat, dan sebaliknya kami ingin mendapatkan apa yang kami inginkan. Oleh karena itu, kita harus melakukan yang terbaik untuk tidak menarik perhatian dan bertahan sampai akhir. Kata pria misterius itu. Baiklah kalau begitu. Wanita itu mengangkat bahunya tanpa daya. Liu Chuan menoleh untuk melihat. Sial, targetnya begitu banyak orang adalah dia. Jika hanya dia saja, Liu Chuan tidak akan khawatir sama sekali. Namun, saat ini, Jiang Yun, si idiot itu, ada di sisinya, mempersulitnya. FCQ, cepatlah, kita punya 2 penyihir mantra tingkat 1 di depan kita. Mereka dari Guild Changling, cepat beri mereka pelajaran. Jiang Yun sangat bersemangat, bisa dikatakan dia sedikit kejam, ingin melihat Liu Chuan menyiksa orang. Liu Chuan terdiam, bagaimana mungkin dia bisa melindungimu saat ini? Hei, aku akan melindungimu, oke. Aku akan melecehkan seseorang, siapa yang akan melindungimu? Liu Chuan bertanya, kamu ingin melindungiku? Apakah kamu tidak mau mendengarkan kata-kataku? Kalau tidak, aku tidak membutuhkan perlindunganmu. Jiang Yun sedikit marah. Pertengkaran kecil antara keduanya masuk ke telinga yang lain, menyebabkan mereka berpikir lain. Yo, saudara Cheng Jiang, lihat, mereka berdua tampaknya sangat menyayangi satu sama lain. Haha, yang paling aku suka lakukan adalah menghancurkanku. Kata saudara laki-laki yang baik dari Cheng Jiang. Haha, aku suka kepribadianmu. Kita akan melakukannya sebentar lagi. Ada terlalu banyak orang sekarang, mari kita tunggu sampai jumlah orangnya lebih sedikit. Ketika Cheng Jiang berpikir untuk menggunakan Jiang Yun di tangannya sendiri untuk mengancam Liu Chuan, rasanya sangat menyenangkan. Tuan Muda Jie, dengar, orang-orang dari persekutuan Musi sepertinya berencana melawan Jiang Yun. Katakan padaku, apakah kita bekerja sama dengan mereka dan memberikan Jiang Yun kepada mereka?
kata penyihir pesona peringkat 3 dari guild. Zhou Junji mengerutkan kening. Ide ini sepertinya bagus, tapi bagaimanapun juga dia adalah seorang laki-laki, dan dia sendiri sangat menyukainya. Zhao Wei, aku khawatir kita tidak pantas melakukan ini. Bagaimanapun, Jiang Yun adalah cucu Jiang Yuan. Zhou Junji menyuarakan keraguannya. Penyihir mantra bernama Zhao Wei membuat alasan yang tidak dapat ditolak oleh Zhou Junji. Tuan Muda Jie, pikirkan saja, jika kita mengalahkan kuda sialan itu dan menyelamatkan Jiang Yun dari persekutuan Musi, bukankah kamu akan menempatkan dalam pertunjukan yang bagus sebagai pahlawan yang menyelamatkan keindahan?